Baik, pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana kita membuat poros engkol pada mesin Stirling. Seperti yang pernah saya bahas pada waktu membuat displacer, ada dua faktor kunci dalam pembuatan mesin Stirling, yakni bahwasanya tidak boleh ada kebocoran. Yang kedua itu adalah kita mampu membuat poros engkol, di mana syaratnya itu poros engkol untuk displacer nanti ya. Ini displacer ya. Ini hot cylinder, ini cold cylinder, ini power piston ya. Antara displacer dengan power piston nanti berselisih 90 derajat ya. Artinya kalau 90 derajat itu, kalau seandainya posisinya ini sedang di titik mati bawah ya, yang power pistonnya ini 90 derajat sebelum titik mati bawah ya. Jadi posisi dari displacer itu mendahului power piston. Jadi arah putaran dari flywheel kita nanti kita buat supaya dia berputar, yang menyebabkan displacer itu 90 derajat mendahului power piston ya. Jadi arah putarannya pasti displacer lebih dahulu turun naiknya ketimbang power piston ya. Nah, jadi kira-kira gambarannya itu seperti ini. Jadi kalau seandainya ini adalah kita buat ya, dan kelihatan ini adalah poros engkol untuk untuk displacer kita ya. Nanti ini untuk power pistonnya ya. Nah, Anda lihat di sini. Nah, jadi kalau seandainya kita nampak gambar isometrinya itu ini ya, berselisih 90 derajat daripada ini. Jadi kalau nampak depannya itu kira-kira saya gambarkan ini adalah arah dari poros engkol untuk displacer, arah untuk poros engkol dari power piston itu di sini ya. Berselisih 90 derajat ya. 90 derajat. Nah, kalau seandainya power piston posisinya di sini crankshaftnya, displacer posisinya di sini crankshaftnya, ya, power piston berada di sini, ya. Artinya dalam hal ini, ya, power piston di belakang displacer, ya, sejauh 90 derajat. Maka arah putaran dari flywheel nanti Anda adalah itu berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi posisi displacer itu mendahului posisi dari power piston ya. Jadi selalu displacer itu mendahului power piston. Nah, untuk itu ya, bagaimana kita membuatnya ya. Nah, untuk membuatnya kita harus tahu dulu panjang langkah yang kita butuhkan ya. Jadi panjang langkah yang kita butuhkan itu kita hitung dengan cara mengetahui berapa jarak antara titik mati atas ya, sampai titik mati bawah. Jadi titik mati atas itu posisinya adalah itu paling bawah ya, paling atas itu ada di sini. Artinya apa? Displacer ini bergerak sejauh lebih kurang kalau kita ukur 3 cm ya, sekitar 3 cm. Artinya apa? Poros engkol yang kita buat nanti itu kita buat tidak boleh lebih dari 3 cm ya. Nah, dalam hal ini karena di sini ya, nanti pas kita pasang tutupnya nanti ya, pasang tutupnya nanti ini tutupnya. Nah,
tutup ini masuk setengah senti, artinya dari 3 senti tadi sudah berkurang setengah senti, artinya tinggal 2,5 senti lagi ya. Nah, karena di sini juga ada pengunci ini, ya, yang tingginya setengah senti, artinya sudah berkurang lagi setengah senti lagi. Artinya apa? Panjang langkah yang diizinkan untuk kasus saya ini adalah 2 senti. Jadi 3 senti dikurangi setengah senti dari ini, space untuk tutup, dan setengah senti untuk pengunci displacer. Ya. Artinya kita buat ini sepanjang 2 cm, otomatis nanti kita buat ininya ya untuk power pistonnya 2 cm. Bagaimana kita buatnya ya, kira-kira dulu ya. Oke, Anda lihat di sini ya. Nah, kita sisakan lebih kurang segini ya nanti. Jadi posisi tengahnya di sini ya, nanti bengkokkan satu lagi di sini ya untuk power piston. Di sini untuk displacer, di sini untuk ya, di sini untuk power piston. Jadi kita bengkokkan di sini ya. Kita bengkokkan sejauh 1 cm ya. Oke. Kira-kira saja ya, 1 cm kira-kira di sini. Ya. Itu ya. Ya, Anda harus perhatikan terus dia bahwa dia harus lurus terus ya. Oke, nih. Ini adalah untuk displacer. Nah, displacer kita, kemudian di sini kita akan buat untuk power piston, artinya berselisih 90 derajat ya. Kita lihat di mana posisinya kira-kira ya. Artinya di sini kita bengkokkan nanti ya. Bengkokkan di sini ya, 90 derajat dari power piston. Seberapa panjang ya? Nah, kalau power piston ya usahakan di bawah 1 cm karena kita menggunakan balon. Kalau seandainya Anda menggunakan piston beneran ya, jadi bisa Anda buat dari karbon, bisa Anda buat dari aluminium, atau Anda buat dari fiberglass ya, maka Anda boleh menggunakan jarak lebih dari 1 cm untuk ininya ya, untuk power piston. Nah, kira-kira jadinya kayak gini ya. Anda lihat ya. Nah, gitu ya. Jadi dia berselisihnya 90 derajat ya dengan antara displacer dengan power piston. Nah, ini nanti ya arah putaran flywheel nanti pasti ke arah sini ya. Gitu ya. Dia akan berputar ke arah situ. Dia tidak akan bisa berputar ke arah sebalikan. Jadi kalau Anda putar ke arah kebalikan, dia tidak akan mutar stirling Anda. Stirling Anda hanya akan mutar kalau seandainya putaran yang Anda berikan kepada flywheel itu kayak gini. Ya. Displacer mendahului ya. Ya. Displacer mendahului power piston. Ini displacer ya, yang di sana power piston. Kita lihat ya, displacer mendahului power piston. Nah, ini adalah arah putarannya. Jadi Anda memutar flywheelnya nanti arah displacer harus mendahului power piston. Jadi dalam hal ini kalau seandainya saya pasang nanti ya, pasang nanti, maka putarannya ini nanti ya, putarannya ini nanti pasti akan ke sana ya. Ya. Jadi arah putarannya ke sana. Ya. Nah, itu ya. Saya kira itu penjelasan saya tentang bagaimana membuat crankshaft pada mesin Stirling.